Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Etika Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Haq Muhammad Hamka Habibi SEMA akan menjabarkan mengenai materi etika produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Islam. Adapun sebelum kami menjabarkan materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Rina Puspitasari dengan NIM 202111322. Yang kedua yaitu Adam Aditya dengan NIM 202111325. Yang ketiga yaitu Alimatus Sa'diyah dengan NIM 202111342. Kemudian materi akan dijabarkan oleh teman-teman saya. Produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang. Produksi juga merupakan proses transformasi input menjadi output, sehingga segala jenis input yang masuk ke dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut juga faktor produksi. Produksi juga bisa diartikan dengan memberi manfaat atau nilai pada barang yang diolah, atau juga bisa diartikan sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat atau maslahah bagi masyarakat. Dasar hukum produksi. Hukum terkait produksi dalam Islam menurut kaidah fikih dalam bidang muamalah adalah hukum asal dari sesuatu adalah mubah atau boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Salah satu dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 7, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Dalam memproduksi sesuatu, bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Dalam ekonomi Islam, terdapat keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga peran dan kepemilikan dalam ekonomi dipegang oleh Allah, sehingga terwujudlah kemaslahatan individu dan masyarakat. Tujuan produksi. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. 4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut. A. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti ketika berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin atau asal berproduksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian, tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. B. Merealisasikan kecukupan individu dalam keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. C. Tidak mengandalkan orang lain. Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, tidak membenarkan atau membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri. Tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. D. Melindungi harta dan mengembangkannya. Dalam fikih ekonomi, Umar radhiyallahu anhu terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegaan sebagai masalah dunia dan agama. E. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. F. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. G. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemampuan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Etika dalam produksi. Ada dua prinsip yang harus diperhatikan oleh produsen muslim sebagai landasan etika dalam memilih menggunakan barang dan jasa yang diproduksi. 1. Berproduksi dalam lingkaran halal. Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melampaui batas. Sementara itu, sebagai produsen muslim, wajib menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, bahwa Allah melarang minuman memabukkan atau khamr, berjudi atau maisir, pasar gelap atau horor, riba, dan mengundi nasib dengan panah atau spekulasi karena termasuk perbuatan syaitan. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang sil'ah atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebut Al-Quran dengan thayyibat, yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, khabits, yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. 2. Perlindungan kekayaan alam atau sumber daya alam. Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam, karena merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Setiap hamba wajib mensyukurinya, dan salah satu cara mensyukuri nikmat adalah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, atau kerusakan. Kaitannya dengan etika dalam memilih barang dan jasa untuk diproduksi, hendaknya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan atau alam. Distribusi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai penyaluran produk kepada para konsumen atau juga penyaluran yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sedangkan di dalam Islam, distribusi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang menyalurkan produk, baik itu barang maupun jasa, kepada para penikmat atau pemakainya, yaitu konsumen, dengan memperhatikan waktu dan kebutuhannya, yang aspeknya adalah pertukaran untuk tercapainya suatu pemerataan. Sedangkan hukum atau dasar hukum dari distribusi sendiri terdapat di dalam surah Al-Hasr ayat 7 yang bunyinya, Ma'afa'allahu ngala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli walidil kurba wal yatama wal masakini wa bani sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahukum nganhu fangtahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab, yang artinya harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan sampai beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Adapun tujuan daripada distribusi adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah ini yaitu menyiarkan agama Islam dengan orang-orang yang melakukan pertukaran atau distribusi. Sebagai contoh adalah melakukan jual beli dengan akad murabahah. Kemudian adalah tujuan pendidikan, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hasr ayat 7, bahwa distribusi termuat suatu pendidikan bahwa jika harta hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, maka banyak orang yang akan tersiksa. Yang ketiga yaitu adanya tujuan sosial, yakni untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak atau masyarakat umum. Kemudian adapun tujuan dari ekonomi yaitu untuk memberi
material kepada orang yang melakukan kegiatan di sektor distribusi. Adapun etika dari distribusi yaitu dengan tidak menimbun produk sehingga menjadikan produk tersebut langka dan membuat produk tersebut melambung harganya. Yang kedua, tidak mencari keuntungan yang semena-mena, diwajibkan untuk mencari keuntungan yang sewajarnya. Dan yang ketiga yaitu distribusi yang adil, yaitu distribusi yang merata, tidak pandang apakah itu orang miskin atau orang kaya. Yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata arti lain, yaitu menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan melihat manfaat dari suatu produk tersebut. Kemudian dalam dasar hukum perilaku konsumsi, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Adam khudurinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrafu innahu la yuhibbu musrifin, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kemudian tujuan konsumsi, yaitu yang pertama menghindari kebinasaan, yang artinya mengkonsumsi suatu dapat menghindari diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar yang mampu berdampak pada dosa. Kemudian yang kedua yaitu sarana ibadah, yaitu sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu prinsip konsumsi. Yang pertama yaitu adil. Adil mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Yang kedua yaitu bersih. Prinsip kebersihan ini mengandung bahwa makanan yang kita makan hendaklah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Prinsip yang ketiga yaitu penuh moral, yang artinya seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum makan dan menyatakan kesyukurannya kepada Allah setelah makan tersebut. Kemudian prinsip yang keempat yaitu murah hati. Dalam prinsip tersebut, dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu etika konsumsi. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak atau kriteria pertama yang bersumber Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang kedua yaitu adil. Dalam prinsip tersebut diartikan bahwa seimbang atau setimbang. Atas sebab dasar itu menyebutkan konsep adil dalam perspektif Islam adalah keadilan ilahi. Keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketakwaan, dan ketakwaan akan menghasilkan kesejahteraan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qadar dan qadar, yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Yang keempat yaitu amanah. Etika dari kehendak bebas adalah pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setelah manusia melakukan perbuatan, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Selanjutnya yaitu halal. Kehalalan adalah salah satu kendala untuk memperoleh maksimalis kegunaan konsumsi kerangka ekonomi Islam. Kemudian yang terakhir yaitu sederhana. Sederhana dalam konsumsi merupakan arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Ajaran Al-Quran menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros.